Pembelajaran tatap muka PTM di Tabanan mulai Senin 3 Januari atau hari pertama semester genap tahun ajaran 2021-2022 sudah dilakukan 100%. Namun kegiatan belajar mengajar per hari maksimal 6 jam mata pelajaran. Jadwal sekolah para siswa mulai Senin sampai dengan Sabtu. Hal tersebut berdasarkan SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dikuatkan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan tertanggal 29 Desember 2021. Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Dharma Utama menjelaskan, kabar baik bagi dunia pendidikan ini tentu berdasarkan data Kabupaten Tabanan berada pada PPKM level 2, termasuk capaian vaksinasi COVID-19 dosis 2 untuk pendidik dan tenaga kependidikan sudah di atas 80% dan dosis 2 untuk lansia sudah di atas 50%. Untuk lebih menguatkan keputusan pemerintah pusat SKB 4 Menteri, Dinas Pendidikan Tabanan juga telah mengeluarkan surat edaran SE yang disampaikan pada setiap satuan pendidikan. Sejumlah poin yang menjadi penekanan dalam SE tersebut, seperti memasang QR kode aplikasi Peduli Lindungi di tiap satuan pendidikan, menutup kantin di sekolah, menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan, dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 hari apabila salah satunya terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positif rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% atau lebih. Selanjutnya menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi PJJ selama 5 hari apabila terbukti bukan merupakan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Namun hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positif rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5%. Pengawas sekolah dan kepala satuan pendidikan untuk berperan aktif dalam persiapan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, termasuk juga dukungan dari para orang tua siswa dan masyarakat terhadap upaya pemerintah daerah sehingga pendidikan bisa kembali berjalan normal seperti sebelum pandemi. Puspawati Bali Pos melaporkan.